Tahun itu lu kan jalan-jalan sekarang. Tuh. Kenapa? Tahu jalan kan dia muter-muter. Para petugas saya dimohon ke samping sekitar untuk diidentifikasi. Depan masih kosong. Atas juga masih ada. Dan di atas. Di bawah sana. Kalau Ini depan kosong. nggak maksudnya terlalu banyak. Mepet-mepet di situ dong. Di atas nggak disusun loh. Ada aja. Udah di kemarin Di dia depan itu nggak ada orang. suruh Mau deh di depan. Gue banget. ketahuan bareng. Di depan. Briefing. Kali ini
Baik-baik. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga tamu yang kami hormati. Penjelasan sedikit tentang ibadah kita bahwa pada hari ini akan ada pembaharuan jas baptisan dan itu bukan mau membaptis ulang lagi, melainkan hanya untuk menyegarkan kembali dan mengingatkan kita akan janji baptisan yang telah pernah kita terima. Demikianlah penjelasan pada kali ini, dan cara mengoleskannya jangan dimandiin, tapi cukup diambil saja terus dioles, terserah mau dioles bagian mana. Tapi jangan juga diminum. Terima kasih. Demikianlah penjelasan. Selamat beribadah. Apa gantung? Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah kita, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, dan pujilah namanya.
Damai sejahtera dari Allah besertamu. Terpujilah Allah sang pemberi kehidupan, padamulah semua yang hidup datang menyembah. Haleluya, terpujilah Dia. Dari mula segala sesuatu diciptakan dan dibentuk. Biarlah kami bersyukur kepadamu atas perbuatanmu yang ajaib. Haleluya, terpujilah Dia. Kami bersyukur karena kasih sayang, rahmat dan perlindungan dari Allah senantiasa menaungi kehidupan kami. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur karena melalui berita sukacita yang dikabarkan oleh para majus dan gembala, seluruh dunia telah mengenal Sang Kristus. Syukur kepada Allah. Kepadamu kami bersyukur, karena Sang Kristus yang telah Engkau utus bagi kami, juga menjadi terang atas kehidupan kami. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur melalui Sang Kristus kami diperkenalkan dengan baptisannya dan sekaligus menjadi dasar iman kami. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur kepada Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Kami dapat melewati kehidupan pada tahun 2015 yang lalu dengan beragam tantangan, suka dan duka, tawa dan air mata, hingga menghantarkan kami memasuki kehidupan di tahun 2016 ini. Tuntun dan karuniakan kepada kami semangat juang yang baru, agar kami setia menjalankan segala tugas pelayanan yang telah tersedia dan disediakan bagi kami. Syukur kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami telah disebutkan kembali bersama dan saling menyapa sesama kami cinta PTT Jakarta. Biarlah kami terus diberikan semangat dan kesabaran dalam menjalani tugas sebagai mahasiswa, dosen, dan karyawan pada semester baru. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur atas pertolonganmu melalui pihak-pihak yang senantiasa mendukung kampus kami, baik secara daya maupun dana. Biarlah kasih Tuhan terus menaungi. Syukur kepada Allah. Haleluya, Tuhan
Bapa Surgawi, tiba saatnya bagi setiap kami untuk membuka telinga, pikiran, hati, dan kehidupan kami untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami berdoa memohon kiranya Roh Allah sendiri sajalah yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menyimpan firman Allah itu dalam hati kami serta memberlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia itu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 116, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Yesus Kristus. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah menonton film yang berjudul The Gladiator. Saya seorang penikmat film. Saya adalah seorang penikmat film dan oleh karena itu ketika saya menonton film yang berjudul Gladiator, saya merasa senang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, film yang diperankan oleh Russell Crowe dan diperankan juga oleh Joaquin Phoenix ini bercerita tentang seorang panglima perang. Di dalam awal film itu diceritakan bahwa suatu ketika bangsa Romawi berperang dengan pemimpin atau bangsa barbar, dan kemudian ketika perang itu terjadi mereka memenangkan peperangan itu, dan kemudian yang terjadi adalah malam hari itu terjadi percakapan antara sang kaisar Romawi dengan anaknya. Saya lupa siapa yang memerankan sang kaisar, tetapi saya ingat betul bahwa yang memerankan anak kaisar itu Joaquin Phoenix. Dan kemudian terjadi percakapan yang memanas sampai pada satu titik sang anak membunuh orang tuanya sendiri, membunuh ayahnya sendiri. Pagi itu terjadi kegaduhan
Pagi itu terjadi keributan di tenda-tenda pasukan. Sebab apa? Diberitakan, dikabarkan bahwa sang kaisar itu sudah mangkat. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Russell Crowe yang memerankan panglima perang jenderal besar seluruh pasukan Romawi itu kemudian berkata, "Aku, Desiderius Maximus, bersumpah setia kepada kaisar, bukan kepada anaknya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati kehidupan umat Allah di dalam Perjanjian Lama, kita tidak akan mendapati praktik baptisan di dalam Perjanjian Lama. Sepemahaman saya, praktik baptisan adalah praktik yang dilakukan oleh pasukan Romawi. Ketika seseorang memasuki satu status sebagai seorang prajurit Romawi, di situ ia dibaptis dengan cara besi panas itu dipanaskan, lalu kemudian ditempelkan di bahu sebelah kiri pasukan tersebut, orang tersebut. Dan di situ dia mengucapkan sumpahnya sebagai seorang anggota militer. Di situ dia berkata, "Aku bersumpah setia hanya kepada kaisar." Kalimat itulah yang diucapkan oleh pemimpin pasukan. Kalimat itulah yang diucapkan oleh Desiderius Maximus ketika ia mendapati realita bahwa kaisar yang ia dukung, kaisar yang kepadanya ia setia, itu kemudian terhianati oleh anaknya sendiri. Di tengah peristiwa yang mendatangkan duka cita di dalam hatinya itu, sang panglima perang ini mengingat akan sumpahnya, mengingat akan janjinya bahwa ia bersumpah setia kepada kaisar. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adegan berikutnya sungguh menyedihkan. Karena sang kaisar mendengar ucapan dari sang panglima ini, maka kemudian ia berkata, "Tanggalkan jabatannya, seret dia, tangkap dia, hukum dia, bunuh dia." Dan bukan hanya dia yang dibunuh, bukan hanya dia yang dikejar-kejar, tetapi juga anaknya, tetapi juga istrinya, tapi juga seluruh harta bendanya. Dan akhirnya sang panglima Desiderius Maximus ini kemudian lari dan hidup sebagai seorang budak. Budak yang kemudian diperjualbelikan sebagai seorang gladiator, dan di akhir film dia harus bertarung sebagai seorang gladiator di Kolosium melawan sang kaisar sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan di dalam kehidupan orang-orang Kristen bukanlah sebuah ritual tanpa makna. Baptisan di dalam kehidupan orang-orang Kristen bukanlah sebuah tradisi tanpa makna. Tetapi di sana kita diingatkan bahwa ketika seorang Kristen dibaptis, itu berarti ia dicap, ia ditandai, ia dimeteraikan menjadi milik Allah. Dan oleh karena itu ketika seorang Kristen diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup, seorang Kristen diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai persoalan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baptisan boleh mengingatkan pribadi-pribadi pengikut Kristus ini bahwa dialah milik Allah. Dan sebagai milik Allah,
ada begitu banyak perkara yang seharusnya boleh mendatangkan sukacita, yang boleh mendatangkan duka cita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Katekismus Heidelberg, pertanyaan pertama bertanya, apakah yang menjadi penghiburanmu yang sejati? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa menjawab atau masih ingat jawaban pertama dari Katekismus Heidelberg? Ada? Baca aja belum. Sudahlah, pasti sudah. Katekismus Heidelberg masa belum? Katekismus Heidelberg pertanyaan pertama itu dijawab bahwa baik tubuhku maupun jiwaku, baik hidupku maupun matiku, baik hari ini maupun nanti, aku adalah milik Kristus. Wah, Pak Pendeta hafal ya? Iya. Satu-satunya pertanyaan dan jawaban yang saya hafal. Yang lain lupa. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi milik Kristus itulah penghiburan kita yang sejati. Bahwa manakala kita dipanggil untuk hidup mengikut apa yang Kristus kehendaki, di situ bukan hanya tersedia perintah, di situ bukan hanya tersedia amanat, tetapi juga ada penghiburan, ada kekuatan, ada topangan yang dari Allah sendiri di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Sebab dia adalah milik Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada hari ini kemudian tema kita di dalam ibadah pembukaan semester ini berkata, apakah yang dapat aku lakukan untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi milik Kristus berarti menjadi pengikut Kristus. Dan saya mau ingatkan bahwa pada mulanya gereja bukanlah sebuah gedung. Pada mulanya gereja adalah sebuah pergerakan. Church is not a monument. Church is a movement. Jikalau saudara-saudara mau mengikut Kristus, sebab saudara-saudara adalah milik Kristus, jangan berhenti kepada sebuah pemahaman bahwa aku bekerja hanya di dalam sebuah gedung gereja. Jangan hanya berhenti pada pemahaman bahwa aku berkarya sebatas gedung gereja. Gerakkanlah gereja, sebab gereja ada untuk menghadirkan misi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Kristus sekali lagi bukanlah suatu perkara yang gampang. Akan ada harga yang harus dibayar. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara tahu lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Bapak Ibu Saudara tahu lagu Jalan Serta Yesus? Bisa menyanyikannya? Bisa gayanya? Berjalan keliling begitu ya. Ada setiap kali ada kata jalan lalu kemudian berubah arah, setiap kali ada kata jalan berubah arah lagi. Tapi saya mau kasih gaya yang baru sajalah pada pagi hari ini.
Biasanya kita mengatakan bahwa Kristus adalah yang terbaik dalam hidupku dan oleh karena itu kita gambarkan dengan jempol, begitu ya. Bagi yang suka main Facebook juga pasti tahu gitu ya, like gitu ya. Kristus is the best, ngomongnya begitu, sehingga ada jempolnya teracung begini. Lalu kita kemudian mengatakan bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita adalah manusia yang terbatas, oleh karena itu biasa digambarkan dengan jari kelingking kecil. Nah, saya ingin kita mencoba menyanyikan lagu ini. Pemusik bisa Jalan Serta Yesus dengan gayanya tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Dengan Jalan Serta Yesus itu begini ya. Lalu kemudian ketika berkata jalan, balik arah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pagi ini saya melihat bahwa ada begitu banyak mahasiswa teologi yang juga adalah seorang metal. Ketika bernyanyi, mahasiswa berkata jalan serta Yesus, tangannya begini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Ini bukan metal, saudara-saudara, ini telepon. Mengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Akan ada begitu banyak perkara yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Entahkah itu perkara-perkara yang mendatangkan kebanggaan, entahkah itu perkara-perkara yang mendatangkan kekecewaan, entahkah itu perkara-perkara yang mendatangkan sukacita, entahkah itu perkara-perkara yang mendatangkan duka cita. Tetapi di situ ada penghiburan Allah. Tetapi di situ ada kekuatan Allah. Entahkah ketika kita mengalami perkara yang mendatangkan duka cita, entahkah ketika kita mengalami perkara yang mendatangkan sukacita, ada kekuatan Allah, ada penghiburan Allah di sana. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertanya, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Hiduplah dengan taat dan setia. Hiduplah dengan taat dan setia. Apapun warna pemahaman teologis Bapak Ibu Saudara, sefundamentalis dan seliberal apapun pemahaman teologis Bapak Ibu Saudara, taat dan setia, itu yang Tuhan kehendaki. Amin.
lemah lembut dan sabar, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ibu bapa, saudara-saudari umat yang dikasihi Kristus, baptisan adalah tanda dan meterai yang membersihkan kita dari dosa dan yang mempersatukan kita dengan Kristus. Melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan dan kuasa kerajaan Allah masuk ke dunia. Melalui baptisan kita dijadikan warga kerajaan Allah dan dibebaskan dari belenggu dosa. Marilah kita rayakan pembebasan dan penyelamatan yang telah kita peroleh melalui pembaruan janji yang dibuat ketika kita dibaptiskan. Oleh sebab itu saya akan bertanya, apakah saudari dan saudara mau menolak dosa, mengakui iman dalam Kristus Yesus, sebagaimana telah diajarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, iman yang karenanya kita dibaptiskan, percaya akan pengasihan Allah. Apakah saudari dan saudara bersedia untuk bertobat, beralih dari cara hidup yang berdasarkan dosa dan menolak kejahatan beserta kuasanya di dunia? Saya bersedia. Apakah saudari dan saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudari dan saudara bersedia menjadi murid-murid Kristus yang setia, menaati firman Allah dan mewujudkan kasih Allah kepada ciptaan Allah